Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Wulan Kinasih dari kelas 5 IKRP dengan NIM 230202773. Di sini saya akan mempresentasikan hasil sistem yang saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Cloud Computing yang saya namai Tani Smart dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Pertanian Terpadu Berbasis Cloud. Latar belakang. Transformasi digital di sektor pertanian kini menjadi kebutuhan mendesak bagi UMKM karena pengelolaan data stok, benih, dan hasil panen yang masih manual seringkali menyebabkan data sulit dipantau secara real-time, rawan hilang, dan tidak terintegrasi. Kondisi ini menghambat pemasaran produk serta memperlambat pengambilan keputusan yang seharusnya berbasis data sehingga diperlukan platform terpusat seperti Tani Smart yang mengintegrasikan manajemen inventaris dan marketplace berbasis cloud agar dapat diakses kapan saja. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi pertanian berbasis cloud yang dapat diakses secara real-time. Dua, bagaimana mengintegrasikan manajemen inventaris dan marketplace pertanian dalam satu sistem. Tiga, bagaimana menerapkan sistem keamanan dan pembatasan hak akses antara admin dan pengguna umum. Empat, bagaimana memanfaatkan layanan cloud dengan biaya minimal namun tetap aman dan handal. Tujuan pengembangan. Pertama, membangun sistem informasi pertanian berbasis cloud yang terintegrasi. Kedua, menyediakan fitur manajemen inventaris dan katalog produk pertanian. Ketiga, mengimplementasikan autentikasi dan keamanan data berbasis cloud. Keempat, menerapkan teknologi SaaS dan PaaS dalam pengembangan aplikasi web. Manfaat sistem. Yang pertama yaitu bagi petani atau UMKM, dapat membantu pengelolaan data secara terpusat dan mempermudah pemasaran produk melalui marketplace. Kedua, bagi keamanan data, meningkatkan keandalan data melalui teknologi cloud. Ketiga, bagi teknologi, menjadi contoh nyata implementasi cloud computing di sektor pertanian. Arsitektur cloud, SAS dan PaaS. Front-end SAS menggunakan NetLivi untuk hosting antarmuka yang responsif dan cepat. Dua back-end PaaS menggunakan Supabase untuk pengelolaan database PostgreSQL, autentikasi, dan Edge function. Ketiga, konektivitas. Interaksi data dilakukan melalui RESTful API Secure menggunakan protokol HTTPS. Implementasi keamanan. Autentikasi menggunakan Supabase Auth atau IAM dengan token JWT untuk verifikasi identitas pengelola. Row Level Security. Kebijakan di tingkat database yang memastikan hanya admin yang bisa memodifikasi data. Integrasi storage, penyimpanan gambar, produk secara terpusat dengan akses yang terkendali. Analisis biaya dan hasil pengujian. Efisiensi biaya, menggunakan skema free tier, NetLivi, dan Supabase sehingga biaya infrastruktur adalah nol. Biaya operasional hanya memerlukan koneksi internet dengan estimasi 50.000. Status pengujian, seluruh skenario login, upload, produk, marketplace, dinyatakan berhasil dan stabil. Lanjut kita ke demo sistem. Ini adalah tampilan awal atau homepage dari website Tani Smart. Bijak bertani melek teknologi. Digitalisasi UMKM pertanian masa depan. Lanjut kita login di halaman di button ini. Kita klik. Kita masukkan email dan password yang kita miliki. Saya kita masukkan password. Jika email belum pernah
untuk login Tanismart, sangat diwajibkan untuk daftar terlebih dahulu. Setelah mendapatkan notif, baru klik button masuk. Karena saya sudah pernah daftar dengan email ini, maka saya akan langsung masuk saja. Ini adalah tampilan dashboard website Tani Smart. Di sini ada harga pasar beras, pupuk, dan tembakau. Ini untuk upload barang yang muncul di market UMKM. Dan ini inventaris yang saya miliki. Di sini saya memasukkan dua gambar dan di market UMKM juga muncul dua gambar. Misal saya hapus dulu gambar pupuk dan saya masukkan ulang. Kita namakan pupuk urea 1 kilogram. Kita masukkan gambarnya. Lalu kita masukkan stok yang kita miliki. Misal 100 kilogram. Harga per kilogram yaitu 15.000. Kita masuk ke pupuk. Kita post ke market. Akan muncul notifikasi barang berhasil tayang. Kita klik OK. Di sini sudah bertambah. Dan di market UMKM pun bertambah. Jika kita klik beli, maka akan diarahkan ke WhatsApp. Lalu di sini ada akun admin. Ini adalah akun yang kita gunakan untuk masuk ke website Tanismart. Selanjutnya kita ke Supabase. Di sini ini adalah tabel yang saya miliki dengan skema atau ERD seperti ini. Selanjutnya data yang kita isi seperti beras dan lainnya akan masuk di tabel editor di katalog tani. Ini adalah data yang kita masukkan, ada beras dan pupuk. Ini untuk data harga pasar. Lalu untuk email yang kita gunakan untuk masuk akan muncul di authentication di user. Ini adalah email yang pernah saya gunakan untuk masuk. Akan muncul di sini. Untuk gambar beras dan pupuk yang di marketplace akan muncul di storage. Di produk tani, ini adalah gambar-gambar yang sudah saya coba untuk upload di market. Untuk keamanan, saya menggunakan data API. Ini RESTful URL ini digunakan untuk menghubungkan front-end di NetLivi dan database di Supabase untuk pertukaran data secara real-time dan untuk melakukan create, read, update, dan delete. Untuk API key-nya kita menggunakan ini, API key Tani Smart, yaitu untuk jembatan komunikasi front-end dan back-end. Saya kira itu saja untuk demo sistem. Kita hosting pakai NetLivi. Ini adalah sistem yang saya punya. Jika klik ini adalah link websitenya. Lanjut kita ke kesimpulan.
Anismart berhasil menjadi solusi digital yang aman, efisien secara biaya, dan mempermudah operasional UMKM pertanian. Saran pengembangan, integrasi AI untuk prediksi harga panen, pengembangan ke arah progresif web aplikasi, penambahan sistem pembayaran digital otomatis. Sekian dari saya, bila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.